Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Wa ba'du, alhamdulillah baru masuk pertanyaan lagi seputar statement-statement keliru yang dalam bahasa Arab disebut dengan syubhat. Sebagian orang yang mengklaim atau berpersepsi buruk tentang tariqah. Antara lain, pada video sebelumnya sudah kita tanggapi tentang statement bahwasanya masuk tariqah itu bisa gila. Ada lagi yang berstatement bahwa orang tariqah itu miskin-miskin, hidupnya susah-susah dan lain-lain. Nah, bagaimana menanggapi itu? Begini, gimana yang menjelaskannya ya? Pertama-tama, sekali lagi dalam video-video yang atau dalam kajian-kajian yang pernah kita tayangkan seputar tasawuf dan tariqah, tidak ada yang mengarah kepada hidup susah atau hidup miskin secara terencana. Tidak ada ajaran tasawuf seperti itu. Perkara orang-orang yang menjalaninya secara kebetulan memang orang-orang hidup ala kadarnya, ya itu lain hal ya. Tetapi ketika seorang bertariqah atau hendak bertasawuf, kemudian maka dia harus bertekad untuk hidup susah dan miskin, tidak ada sepanjang zaman seperti itu. Meskipun memang diketahui bahwa kekayaan atau harta benda atau harta-harta duniawi atau glamoritas duniawi itu sangat menggoda dan berpotensi menggoyahkan iman seseorang. Namun untuk menghindari godaan tersebut, tidak harus dengan meninggalkannya secara utuh. Dan statement tersebut bertentangan dengan apa yang sudah dicontohkan dan diteladankan oleh kaum sufi kita, oleh para pimpinan-pimpinan sufi kita. Sebut saja Al-Sayyid Abul Hasan, Al-Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili Al-Hasani radhiyallahu anhu wa qaddasa sirrahu. Beliau adalah pendiri tariqah Syadziliyah, sebuah tariqah yang luar biasa besar. Beliau suatu ketika pernah ditanya oleh seorang yang mengaku sufi. Kenapa ditanya? Kenapa pertanyaan itu muncul? Karena pertanyaan yang mana dulu? Pertanyaan bahwasanya, wahai imam, mengapa engkau bergaya hidup mewah seperti ini? Karena Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, pendiri tariqah Syadziliyah itu, seorang imam sufi yang luar biasa itu, beliau selalu menunggangi kuda yang mewah dan berpakaian yang bukan pakaian orang yang gelandangan lah, tapi beliau betul-betul tampil selayaknya orang yang berkecukupan. Sehingga datang ada orang yang mengaku-ngaku sufi dan berpakaian sobek-sobek, datang ke beliau, wahai imam, katanya antum ni sufi, mana buktinya? Justru saya ini yang sufi, lihat pakaian saya ini sobek-sobek. Antum ni bagaimana? Masa sufi, masa pemimpin kaum sufi seperti ini mewah-mewah? Apa jawaban Imam Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu? Kata beliau, penampilanku seperti ini maka menunjukkan bahwa aku tidak butuh sama makhluk dan hanya bergantung pada Khaliq subhanahu wa ta'ala. Sedangkan penampilanmu seperti ini justru mengundang perhatian dan kasih sayang dan kepedulian banyak orang. Kasihan melihat cahaya diberikan sedekah ya. Itu menunjukkan bahwa Anda masih bergantung sama manusia, masih bergantung pada makhluk. Buktinya banyak orang yang memprihatinkan keadaanmu. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau menjawab ketika itu adalah, ketika ditanya pertanyaan yang sama, Imam Abul Hasan Asy-Syadzili menjawab, penampilanku seperti ini menunjukkan Tuhanku Maha Kaya, sementara penampilanmu seperti itu menunjukkan Tuhanmu itu miskin. Ya, jadi
orang yang dekat kepada Tuhan, ya, orang yang dekat kepada Tuhan, pasti Tuhan itu akan memberikannya. Dan jika Tuhan Maha Kaya, maka siapapun yang dekat kepadanya berkecukupan. Kan begitu. Jadi ada budak, banyak budak ini. Biasanya dan normalnya demikian. Kalau tuannya itu kaya raya, ya otomatis budaknya juga pakai perhiasan di mana-mana. Hamba sahayanya juga penuh perhiasan. Tapi kalau tuannya miskin, susah, ya apalagi budaknya. Nah, penampilan Imam Abul Hasan Asyadzali seperti itu menunjukkan Tuhan beliau itu Maha Kaya, sehingga memberikan kekasihnya itu hal-hal yang luar biasa, dan juga menunjukkan bahwa dia tidak lagi butuh sama makhluk karena sudah dicukupi, sudah cukup hidupnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang pakaiannya gak kurang, gak dapat makan, gak bisa ini, gak bisa itu, bagaimana mau mencerminkan bahwa dia adalah kekasih Tuhan yang Maha Kaya? Belum lagi kisah-kisah wali-wali sufi yang lain seperti para ulama-ulama salaf seperti Imam Malik, ya, dan juga para sahabat itu kan banyak yang kaya. Walaupun iya ada juga yang miskin, tapi miskinnya itu bukan miskin yang terencana, memang sudah seperti itu keadaannya. Bukan miskin yang ingin ingin membersihkan dirinya lalu memiskinkan dirinya, itu tidak ada seperti itu dalam ajaran tasawuf. Hanya saja yang diajarkan dalam tasawuf menekan ambisi pada dunia, atau menahan, bahkan mencegah ketergilaan pada glamoritas duniawi. Itu saja, dan itulah yang disebut zuhud. Zuhud itu dijelaskan oleh para ulama, an taj'al ad-dunya fi yadika la fi qalbika. Zuhud itu bukan meninggalkan dunia seutuhnya, itu kan mati namanya. Az-zuhdu huwa an taj'al ad-dunya fi yadik, menjadikan dunia di tanganmu, di genggamanmu, bukan ditinggalkan. Menjadikan dunia itu di tanganmu, enggak masalah. La fi qalbika, yang penting bukan di hatimu. Itulah zuhud yang sesungguhnya. Meskipun iya kita maklumi ada beberapa kelompok yang sudahlah, itu bukan kelompok yang yang menjadi acuan utama dalam disiplin ilmu tasawuf. Kalau kita buka kitab Nashrul Mahasid Al-Ghaliyah, Imam atau Syekh Abdullah Al-Yafi'i mengatakan bahwa ada sekelompok orang-orang saleh yang disebut dengan ahlut takhrib. Mereka ini memang ada unsur kesengajaan menunjukkan hidup susah, kadang-kadang malah sengaja tidur di sampah-sampah, dan ketika masuk waktu sholat gak pernah kelihatan sholat. Itu sengaja menampakkan dirinya seperti itu. Ketika masuk sholat mereka sembunyi ke gua-gua dan di sana mereka sholat. Intinya mereka tidak ingin menunjukkan kesolehan mereka, atau ibadah mereka, atau identitas mereka yang sesungguhnya. Kenapa? Karena mereka ada satu hal yang ada pada diri mereka dan tidak ada pada umumnya orang-orang lain. Ada pada diri mereka sesuatu yang mana ya barangkali dengan cara seperti itulah baru nafsunya bisa terkikis atau terobati atau teratasi gitu. Dengan cara seperti itu. Kalau tidak begitu maka dia gampang ujub, dia gampang merasa diri mulia dan lain sebagainya. Dia selalu selalu berusaha agar di mata orang dia itu tercela dan lain sebagainya. Ada memang kelompok seperti itu disebut dengan ahlut takhrib. Ada dalam kitab Nashrul Mahasin Al-Ghaliyah disebutkan tentang itu. Tetapi yaitu sekali lagi bukan kelompok yang menjadi teladan acuan utama dalam ilmu tasawuf, tidak. Banyak ulama-ulama sufi kita, banyak ada seperti tadi Syekh Abul Hasan Asyadzali dan para aulia lainnya. Jadi jika ada orang-orang yang mengaku sufi dengan hanya mengandalkan penampilan yang enggak jelas, ya, yang kotor, yang tidak seperti itu. Tasawuf itu kan Islam, tasawuf itu kan ajaran Islam seutuhnya, tasawuf itu kan akhlakul karimah, ya. Tasawuf itu bukan agama lain yang berbeda atau ajaran
terpisah dari Islam, yang bertolak belakang dengan ajaran Islam, yang mengajarkan at-tahur, kebersihan dan lain sebagainya. Tasawuf itu sekali lagi sebagaimana dicontohkan para ulama-ulama sufi kita adalah hanya butuh pada Khaliq, tidak butuh pada makhluk. Nah, untuk bisa butuh sama Khaliq saja dan tidak butuh sama makhluk kan berarti harus berkecukupan. Harus berkecukupan, semuanya ada, sehingga kita tidak butuh lagi sama makhluk. Jadi justru dengan orang sufi yang sesungguhnya harusnya ya dia kaya dalam arti bukan nggak mesti miliarder gitu, punya banyak istana, tidak. Ya, ini juga mindset tentang kaya juga harus diluruskan, ya. Kaya di sini ya berkecukupan. Ghani dalam bahasa Arab kan ghaniyun itu artinya tidak perlu. Ghaniyun 'anit ta'rif biasanya tidak perlu untuk diperkenalkan. Rajulun ghani, orang yang tidak butuh lagi, sudah cukup. Makanya Allah itu maha ghani maksudnya apa? Maha tidak butuh sama siapapun dan apapun. Taib. Ada juga statement atau pertanyaan yang masuk. Mohon maaf saya terburu-buru karena ini baru saja parkir, mau menghadiri atau ini ada tugas sebagai juri tahfiz Al-Quran di Lombok Epicentrum Mall, ya, pada hari ini. Masya Allah, tabarakallah, mungkin peserta-peserta yang sudah menunggu jurinya nih, jadi saya tidak bisa lama-lama. Ada pertanyaan bahwa menyebutkan bahwa ada yang mengatakan lah ya, begini katanya, jangan dulu masuk tariqah sebelum sempurna syariahnya. Nah, ini juga tidak luput dari latar belakang orang-orang yang munculnya oknum-oknum yang sayang sekali berhasil ya sedikit banyak mencemarkan nama tariqah itu atau nama tasawuf itu di beberapa komunitas atau di beberapa masyarakat kita. Harus sempurna syariahnya dulu. Dan ini kan definisi sempurna syariat ini juga kan harus jelas. Seperti apa sih sempurna syariat? Kan sempurna syariat ini bagaimana? Sempurna pengetahuan syariatnya dikuasai usul fiqh, kaidah fikih dan lain sebagainya, itu mungkin gimana ya? Perlu diluruskan sekali lagi. Kalau kita sudah mengikuti kajian tentang tasawuf dan tariqah yang sudah kita kaji bersama dan sudah kita tayangkan di channel Duti NTB, maka kita tahu bahwa tariqah itu apa, tasawuf itu apa, sehingga terjawab sesungguhnya, tidak perlu muncul pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Tasawuf itu apa? Akhlak misalnya. Nah terus masa harus sempurna syariahnya dulu baru mulai belajar tentang akhlakul karimah? Kan tidak masuk akal. Tasawuf itu apa? Berzikir, menyebut nama Allah dan banyak-banyak berselawat dan mencintai Rasulullah SAW, mencintai Ahlul Bait, keluarga beliau, dan mencintai para pewaris-pewaris beliau, para Ahlullah, para wali. Kan itu namanya tasawuf. Itu namanya tariqah. Terus harus sempurna syariahnya dulu baru mulai berpikir mencintai para wali dan para nabi, baru mulai berpikir tentang menyebut nama Allah dan banyak berselawat. Kan tidak. Itu bahkan sedari baru lahir sudah kita tanamkan di dalam hati anak-anak kita, bayi-bayi kita, cinta pada selawat, cinta pada zikir, la ilaha illallah, Allah, dan cinta kepada para aulia. Itulah tasawuf. Makanya apa sih main saja tentang tasawuf sebenarnya? Jangan sampai kita termakan oleh mereka yang sudah merekayasa esensi tasawuf itu, sehingga atau tariqah itu, sehingga tariqah itu di otak banyak orang itu seperti momok yang menakutkan, seperti sebuah apa, padahal itu semuanya tidak benar. Mari kita luruskan, dan kita luruskan bagaimana persepsi masyarakat tentang tasawuf dan tariqah. Para ulama kita dari zaman ke zaman, dari dahulu kala sampai detik ini tidak pernah mengajarkan hal-hal yang miring tentang tasawuf dan tariqah seperti itu, atau mendefinisikan atau mendeskripsikan tasawuf dan tariqah itu seperti yang sayangnya banyak dari masyarakat awam kita ya ketahui. Ya bagaimana mau sempurna syariah, bagaimana? Syariah itu pun bagaimana juga memahami sempurnanya. Jika syariah itu bisa kita ketahui batas sempurnanya, ayo para imam saja kita bilang
Imam Abu Hanifah, mau kita bilang sempurna, kenapa ada lagi Imam Malik? Sekelas Imam Abu Hanifah. Kalau kita bilang menguasai syariah atau syariahnya sempurna itu seperti Imam Abu Hanifah, lalu kenapa ada Imam Malik? Kalau kita bilang Imam Malik itu syariahnya sempurna, lalu kenapa ada Imam Syafi'i? Lalu kemudian kenapa ada Imam Ahmad bin Hanbal? Syariah itu sesuatu yang sungguh tak terbatas. Jadi seperti itu, walaupun kita maklumi dan kita benarkan bahwa kalau secara urutan tahapan-tahapan seorang salik itu memang syariah dulu, baru tariqah, kemudian hakikah. Itu kalau kita berbicara prosesnya. Kalau kita berbicara prosesnya, iya seperti itu, syariah, tariqah, hakikah. Seperti apa misalnya, salat wajib dulu, baru salat sunnah, kan begitu, baru dapat menikmati hasilnya di jiwa dan raga. Ya, itu kan normal-normal saja, tidak ada yang aneh. Tapi kalau harus belajar syariat, jangan dulu belajar tariqah, syariat aja, syariat sampai sempurna. Ya kapan sempurnanya? Kalau sampai tua dia baru sempurna dong. Masa nunggu tua baru mulai zikir dan selawat dan mencintai ahlul bait, mencintai Rasulullah, mencintai para wali? Harus nunggu tua? Ya kalau umurnya panjang. Kalau enggak, bagaimana itu? Imam Syafi'i dengan tegas mengatakan, faqihan wa sufiyan fakun laisa wahidan, fa inni wa haqqillahi iyyaka ansahu, fadzalika qasin lam yadhuq qalbuhu tuqan wa dzaka jahulun lam kaifadzul jahli yasluhu. Sudah kita terjemahkan dalam kajian tasawuf. Imam Malik juga memfatwakan hal serupa. Tidak bisa kita mengatakan menunda-nunda sesuatu yang memang diwajibkan atas kita sejak minal mahdi ilal lahdi. Ya, soal membersihkan hati itulah tasawuf dan tariqah. Justru dengan tariqah, syariah itu menjadi sempurna. Dengan kita berzikir, dengan kita rajin mendekatkan diri kepada Allah dan membersihkan hati, maka syariah kita, salat kita menjadi khusyuk. Kalau tidak begitu, tidak bertariqah, nggak akan beres syariahnya. Jadi itu harus, hal-hal seperti itu harus diluruskan, harus dipahami dengan baik. Selanjutnya, tadi saya katakan yang perlu kita maklumi adalah memang munculnya sekte-sekte spiritual dan aliran-aliran kebatinan yang sesat dan menyesatkan, namun sayang seribu kali sayang, mengatasnamakan dirinya, mengatasnamakan tariqah atau mengkemas dirinya dengan nama tariqah, ya, padahal isinya sama sekali di luar ajaran Islam. Entah ajaran apa itu, dari mana, mungkin dari filsafat mana mungkin, ya, sehingga membuat orang mikir nggak karu-karuan dan bertingkah tidak karu-karuan. Munculnya model-model seperti itulah yang kemudian nenek moyang kita mengatakan belajar syariat dulu, fokus dulu sama syariat, baru bertarekat. Maksudnya positif dan kita maklumi, maksudnya kamu ngaji dulu deh supaya tahu mana halal haram, mana benar salah, supaya nanti ketika kamu memilih tarekat, kamu tidak mudah terpengaruh oleh yang sesat-sesat itu. Kamu tahu bahwa ini tidak benar, ini tidak benar, yang ini benar. Nah, kalau konteksnya seperti itu benar, tidak salah statement itu, dan kita maklumi dan kita hargai, karena memang dituntut fatwa seperti itu, dituntut pada masa tertentu. Tapi di sini saya mengajak, mari kita luruskan, kita sempurnakan semampu kita wawasan kita tentang yang namanya tasawuf dan tariqah. Sepertinya para peserta sudah jangan-jangan sudah mulai lombanya.